Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmah dengan NIM 161. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia MI atau SD berdasarkan peta konsep yang sudah saya buat. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting di sekolah dasar karena menjadi sarana utama dalam berkomunikasi, memahami informasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir pada peserta didik. Adapun ruang lingkup materi Bahasa Indonesia MI atau SD meliputi hakikat bahasa Indonesia, keterampilan berbahasa, pembelajaran sastra anak, kebahasaan, strategi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan kurikulum bahasa Indonesia. Bagian yang pertama adalah hakikat bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan kepada orang lain. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD bertujuan untuk membantu peserta didik menggunakan bahasa dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bagian yang kedua adalah pembelajaran sastra anak. Sastra anak meliputi puisi, dongeng, cerita pendek, dan drama sederhana. Pembelajaran sastra bertujuan untuk menumbuhkan imajinasi, kreativitas, serta membangun karakter peserta didik. Melalui sastra, peserta didik dapat belajar nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang terkandung dalam suatu karya. Yang ketiga adalah kebahasaan. Materi kebahasaan mencakup ejaan, kosakata, kalimat, paragraf, dan tata bahasa. Peserta didik perlu memahami penggunaan huruf kapital, tanda baca, pemilihan kata yang tepat, serta penyusunan kalimat yang baik dan benar. Pemahaman kebahasaan menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan membaca dan menulis. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Guru dapat menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran agar kegiatan belajar menjadi menarik dan efektif. Beberapa metode yang sering digunakan adalah ceramah, diskusi, demonstrasi, bermain peran, dan pembelajaran kooperatif. Pemilihan strategi yang tepat ini akan membantu peserta didik lebih aktif dan mudah memahami materi. Bagian yang kelima yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi untuk membantu proses penyampaian materi agar lebih mudah dipahami. Media yang dapat digunakan antara lain yaitu seperti buku teks, gambar, kartu yang berupa kata, video pembelajaran, dan media digital lainnya. Penggunaan media yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bagian yang keenam adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Bentuk evaluasi dapat berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Instrumen yang digunakan antara lain yaitu tes tertulis, tes lisan, praktik, penugasan, dan portofolio. Melalui evaluasi tersebut, guru dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang ketujuh yaitu kurikulum Bahasa Indonesia MI atau SD. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran bahasa Indonesia berpedoman pada capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP, modul ajar serta asesmennya. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan kemampuan literasi peserta didik sehingga mampu memahami, menggunakan, dan menghasilkan berbagai bentuk teks sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dan yang terakhir yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek utama. Yang pertama yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kita bahas yang pertama. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami informasi yang disampaikan. Contohnya, mendengarkan cerita dongeng atau mendengarkan penjelasan guru. Melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat memahami isi informasi dan menarik kesimpulan dari apa yang didengarnya. Yang kedua yaitu berbicara. Berbicara merupakan kemampuan menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan. Kegiatan berbicara dapat dilakukan melalui bercerita,
berdiskusi, bertanya, menjawab pertanyaan, maupun presentasi di depan kelas. Kemampuan berbicara yang baik akan membantu peserta didik berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga yaitu membaca. Membaca adalah kegiatan memahami pesan yang terdapat dalam tulisan. Di tingkat MI atau SD terdapat kegiatan membaca permulaan, membaca nyaring, dan membaca pemahaman. Melalui membaca, peserta didik dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan informasi yang terbaru. Yang terakhir yaitu menulis. Menulis merupakan kemampuan mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan. Kegiatan menulis dapat berupa menulis kata, kalimat, paragraf, dan cerita pendek maupun laporan sederhana. Kemampuan menulis membantu peserta didik menyampaikan ide secara terstruktur dan kreatif. Demikian penjelasan saya mengenai ruang lingkup materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia MI atau SD ini. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari keterampilan berbahasa, sastra, kebahasaan, strategi pembelajaran, media, evaluasi, hingga kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.